Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2563, 10 juta per rumah tangga, segera. Hua Duo menutup telepon. Komandan Kiao sekarang sepenuhnya yakin bahwa kemampuan orang-orang di hadapannya ini telah lama melampaui pemahamannya. Pada saat ini, Suster Ming datang di hadapan semua orang. Segera diumumkan bahwa Komandan Kiao akan menggantikan Wu Feng untuk melaksanakan tugas terkait. Menghadapi perubahan yang mendadak ini, bawahan Wu Feng awalnya menatap Suster Ming dengan bingung. Karena kehati-hatian, seseorang melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati, "Direktur Ming, pemindahan personel semacam ini tampaknya tidak termasuk dalam lingkup manajemen Biro ke-6 Anda, bukan?" "Ya, Direktur Ming, saya juga pernah mendengar tentang Biro ke-6 Anda. Anda selalu berurusan dengan prajurit kuno, mengapa kali ini?" "Direktur Ming, kami hanyalah pekerja rendahan. Sekarang Anda memecat pemimpin kami hanya dengan satu kalimat dan meminta kami untuk mematuhinya. Jika terjadi masalah dan Anda pergi begitu saja, kami yang akan menanggung tanggung jawab hukum pada akhirnya." Saudari Ming juga tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia melangkah maju dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, Anda akan menerima dokumen terkait dalam beberapa menit." Begitu kata-kata itu terucap, semua staf yang hadir menerima dokumen terkait dari kota Sangchang di kotak surat mereka. Hal yang paling penting adalah, ada stempel resmi yang tingkatnya lebih tinggi di atasnya. Jelas sekali, tak seorang pun berani memalsukan hal ini, dan tak seorang pun dapat memalsukannya. Setelah Anda memiliki berkasnya, semua orang yang baru saja mengajukan pertanyaan, diam saja. Komandan Kiao juga melihat dokumen itu saat ini. Meskipun dia merasa seperti sedang bermimpi, dia segera masuk ke mode kerja. "Kapten Li, Direktur Ming, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Suster Ming menyilangkan lengannya dan menatap Komandan Kiao. "Jika aku bertanya sekarang, apa yang akan kamu lakukan mengenai masalah ini?" Setelah hening sejenak, Komandan Kiao menoleh untuk melihat kepala departemen di depannya. "Dengarkan baik-baik sekarang. Angkat pengeras suara dan beritahu penduduk desa untuk keluar terlebih dahulu. Selama mereka bersedia pindah malam ini, Kabupaten Daming akan memberikan setiap rumah tangga. Memberikan setiap rumah tangga 3 juta, Komandan Kiao tidak berani memberikan angka yang terlalu tinggi. Lagi pula, dia tahu bahwa dia sekarang adalah hakim daerah di Kabupaten Daming. Ada 87 rumah tangga, dan setiap rumah tangga menghabiskan biaya 3 juta, jadi total biayanya akan lebih dari 20 juta. Dia bahkan tidak tahu dari mana uang ini akan datang. Sedikit yang mereka tahu, yang ingin dilihat oleh Li Fugui dan Sister Ming adalah sikap Komandan Kiao terhadap masalah ini. Sekarang pihak lain sudah bisa membuat keputusan seperti itu. Li Fugui segera menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Tanpa menunggu orang-orang di depannya berteriak dengan pengeras suara, dia melangkah maju dan menepuk bahu Komandan Kiao, tersenyum dan berkata kepadanya, "Tidak buruk, sikapmu cukup baik, tetapi menurutku uangnya agak terlalu sedikit. 3 juta per rumah tangga, agar mereka bisa meninggalkan tanah mereka dan pindah ke kota kabupaten. Jika mereka punya pekerjaan, hidup mereka akan lebih baik, tetapi jika mereka tidak punya pekerjaan, bukankah ini akan memutus mata pencaharian mereka?" Pada saat ini, Komandan Kiao buru-buru menjelaskan, "Awalnya, biarkan mereka pindah dengan cepat agar tidak memengaruhi pekerjaan Anda. Mengenai pekerjaan selanjutnya dan masalah terkait lainnya, kami akan bernegosiasi dan menanganinya.
Kami akan mencoba mengatur pekerja formal untuk setiap keluarga yang pindah ke sini, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarga mereka. Senyum di wajah Li Fugui menjadi lebih cerah. Dia bertanya, apakah Anda menganggap masalah ini sulit bagi negara Anda? Komandan Kiao berkata sambil setengah tersenyum, tidak peduli seberapa besar atau kecil masalahnya, itu harus ditangani dengan benar. Li Fugui tertawa dan berkata, wah, sikapmu jauh lebih baik daripada kedua bajingan tadi. Bagaimana kalau begini, kamu minta mereka membuat surat pernyataan. Kalau ada yang mau pindah sekarang, kamu beri mereka masing-masing 10 juta, dan uangnya bisa langsung ditransfer ke mereka. Wajah Komandan Kiao berubah menjadi hijau. Dia setuju dengan 3 juta itu meskipun harus menanggung risiko. Sekarang Li Fugui benar-benar memutuskan untuk memberi pihak lain 10 juta. Apakah ini lelucon? 10 juta per rumah tangga? Jika ditotal, jumlahnya menjadi lebih dari 800 juta. Untuk daerah kecil seperti mereka tanpa pendanaan dari atas, kapan mereka bisa mengumpulkan cukup uang? Sudah berakhir, kali ini aku benar-benar terjerumus ke dalam jurang. Ketika Li Fugui melihat ekspresi di wajah Komandan Kiao, dia tersenyum dan berkata, ada apa? Kamu terlihat sedikit tidak senang, haha, jangan khawatir, daerah tidak perlu membayar untuk ini. Selain memberi masing-masing penduduk desa 10 juta, ketika saya menyelesaikan misi saya nanti, saya dapat menghubungi satu atau beberapa perusahaan dengan nilai output lebih dari 10 miliar untuk daerah Anda. Komandan Kiao merasa seperti sedang bermimpi. Dia menatap Li Fugui dengan heran. Apakah kamu bercanda? Ini ratusan juta dolar. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, ikuti saja apa yang aku katakan dan biarkan mereka berteriak dan segera keluarkan penduduk desa terlebih dahulu. Komandan Kiao awalnya berencana untuk bertanya dengan hati-hati, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Li Fugui telah mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Gao Yunru. Saya melihat Li Fugui memegang telepon dan mengucapkan beberapa kata cabul kepada orang di ujung telepon. Komandan Kiao hanya bisa menahan rasa ingin tahunya untuk saat ini. Menurut apa yang dikatakan Li Fugui, berikan tugas kepada bawahan Anda. Segera, suara staf bisa terdengar di atas desa. Ketika penduduk desa yang bersembunyi di desa mendengar kondisi tersebut, mereka semua merasa sulit untuk mempercayainya. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menghubungi kepala desa. Kepala desa menggertakkan giginya. Maka ia mengirim pesan kepada penduduk desa, tunggu, aku akan keluar dan melihat-lihat. Jika berita itu benar, aku akan mengirim pesan dan kalian keluar dan kita akan menandatangani kontrak. Jika berita itu salah dan aku dibawa pergi, kalian akan bertarung sampai mati. Singkatnya, Anda tidak bisa membiarkan kami meninggalkan kampung halaman kami dengan mudah. Dengan kata-kata kepala desa, seluruh penduduk desa mulai berdoa dalam hati. Belum lagi 10 juta. Bahkan, bagi penduduk desa ini, asal ada yang memberi uang 2 juta dan mengajak mereka pindah dari sini, mereka akan langsung menandatangani surat perjanjian dan pergi tanpa ragu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin tinggal di kota pada saat yang sama? Setelah bertukar basa-basi sebentar, Li Fugui dan Gao Yunru mulai berbicara tentang bisnis. Gao Yunru sudah terbiasa dengan panggilan Li Fugui untuk meminta uang setiap saat. Namun, ketika mendengar Li Fugui mengatakan bahwa ia akan menyetorkan uang ke rekening penduduk desa secara bertahap, Gao Yunru berkata tanpa daya, Fugui, mengapa kamu membuat begitu banyak masalah?
Mengapa kamu tidak menanyakan nomor rekening departemen terkait di sana? Saya akan mentransfer uang langsung kepada mereka dan membiarkan mereka mendistribusikannya kepada penduduk desa, bukan? Li Fugui berbisik, kita sudah lama tinggal di desa. Tidakkah kau tahu betapa liciknya beberapa departemen setempat? Maaf mengganggumu kali ini. Tolong beritahu Departemen Keuangan untuk meminta mereka bekerja lembur. Gao Yunru menghela napas dan berkata, kamu selalu memikirkan orang lain. Baiklah, setelah selesai, minta seseorang mengirimkan informasi rekening kepadaku. Aku akan meneruskannya ke Departemen Keuangan dan meminta mereka bekerja lembur untuk mentransfer uang. Li Fugui menunggu sampai Gao Yunru selesai berbicara. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, kamu tidak punya ide, bukan? Gao Yunru terkekeh dan berkata, ini bukan pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Apa yang bisa kupikirkan? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Selesaikan saja pekerjaanmu di luar dan segera kembali. Kami semua merindukanmu. Li Fugui tentu saja merindukan Gao Yunru dan yang lainnya. Apa yang bisa saya lakukan? Ada banyak hal sepele yang harus ditangani sekarang. Bahkan jika dia ingin kembali, dia harus menunggu sampai dia menyelesaikan semua hal yang ada di tangannya. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui berkata kepada Gao Yunru dengan serius, jangan khawatir, Saudari Gao. Saya pasti akan kembali secepatnya setelah saya dapat menangani masalah di luar. Setelah keduanya mengobrol beberapa kalimat, Li Fugui langsung menutup telepon. Kemudian dia berkata kepada kepala desa di depannya, Anda dapat mengundang semua orang di desa Anda untuk keluar sekarang, dan kemudian meminta mereka untuk mengirimkan rekening pribadi mereka kepada Wakil Direktur Hua. Sambil berbicara, Li Fugui berkata kepada Hua Duo di sampingnya dengan serius, Duo, ketika kamu mendapatkan informasinya nanti, teruskan saja langsung ke Suster Gao. Suster Gao sudah mengatur agar Departemen Keuangan dapat mentransfer uang kapan saja. Hua Duo bertanya dengan sedikit terkejut, Fugui, apakah kamu benar-benar akan membayarnya sendiri kali ini? Li Fugui tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita tidak membayar dari kantong kita sendiri? Apakah kita masih memerlukan persetujuan pemerintah setempat untuk mengeluarkan uang untuk kita? Anda tahu, departemen-departemen ini benar-benar kekurangan uang. Bahkan jika mereka kaya, meminta mereka mengeluarkan uang untuk melakukan hal semacam ini sama saja dengan memotong daging mereka. Kedua, mereka harus melalui semua prosedur yang rumit itu. Setelah semua ini, saya benar-benar tidak tahu kapan kami bisa mendapatkan uangnya. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Kepala desa terkejut dan bertanya kepada Li Fugui, Tuan, apakah Anda yakin ingin memberikan masing-masing dari 87 rumah tangga kami 10 juta? Li Fugui tersenyum dan berkata, kenapa? Kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Kepala desa tertegun dan mulai menghitung dengan jarinya. Tak lama kemudian, ia pun terkejut dan berkata, ya ampun, kalau setiap rumah tangga dapat 10 juta, dengan jumlah kita sebanyak itu, bukankah mereka akan memberi kita lebih dari 800 juta? Tuan, apakah Anda punya uang sebanyak itu? Li Fugui merasa geli. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang. Namun satu hal yang pasti, dengan uang di tangan saya dapat menarik beberapa ratus juta tanpa masalah. Mari kita mundur selangkah. Sekalipun dia tidak mempunyai uang, siapa di antara kelima tetua yang mengikutinya yang tidak dapat menghasilkan beberapa ratus juta? Selain itu ada Suster Ming dan lainnya. Bahkan jika mereka tidak menggunakan uang dari Biro ke-6,
mereka dapat dengan mudah mendapatkan beberapa ratus juta dengan menelepon keluarga mereka untuk memberitahu mereka. Bukan? Tentu, Li Fugui sudah cukup mengerti hal-hal ini di dalam hatinya, tidak perlu menjelaskannya dengan serius kepada kepala desa di depannya. Baiklah Paman, jangan banyak bertanya lagi, kirim saja pesan ke penduduk desamu. Setelah berusaha menenangkan dirinya semampunya, kepala desa segera mengeluarkan telepon genggamnya dan mulai mengirim pesan kepada penduduk desa, meminta mereka untuk datang dan mendaftar dengan informasi bank mereka. Namun yang tidak saya duga adalah, setelah kepala desa menyebarkan berita bahwa setiap rumah tangga akan diberi 10 juta yuan, tidak ada seorang pun di desa yang mau mempercayai kebenarannya. Kepala desa, jangan bohongi kami. Anda pelit sekali waktu memberi kami ratusan ribu dolar tadi. Bagaimana mungkin Anda bisa memberi kami 10 juta sekaligus sekarang? Benar sekali. Kalau kamu benar-benar ingin kami keluar, transfer uangnya sekarang juga. Selama kami melihat uangnya, kami pasti akan keluar. Baik kepala desa, kami akan mengirimkan datanya ke HP Bapak. Bapak berikan ke mereka dan minta mereka mentransfer uangnya terlebih dahulu. Wajah kepala desa memerah dan dia menatap Li Fugui di sampingnya dengan malu. Li Fugui datang dan melihat isi pesan di telepon. Ia tersenyum getir dan berkata, "Tidak apa-apa. Tetapi Anda harus menjelaskan kepada mereka bahwa jika ada yang tidak membayar setelah menerima uang, mereka akan menanggung sendiri konsekuensinya." Kepala desa menepuk dadanya dan berkata, "Tuan, jangan khawatir. Selama uangnya ada, saya jamin mereka akan keluar dengan senang hati." Li Fugui mengangguk dan berkata kepada Suster Ming di sebelahnya, "Saudari Ming, saya harus merepotkan Anda dan Nona Duo-Duo dengan masalah ini." Setelah mengatakan ini, Li Fugui menatap Komandan Kiao dan berkata sambil tersenyum, "Komandan Kiao, Anda tidak boleh bermalas-malasan sekarang. Berikan perintah kepada anak buah Anda dan minta mereka bersiap membantu penduduk desa memindahkan perabotan mereka dan mengambil semua yang bisa mereka bawa sebelum fajar." Bersambung.